rame-rame gini nih. Mau ngapain kita nih? Tidak tahu, karena ada yang mengundang saya ke sini. Oh, kalau di pikiran saya sih, saya lagi pengen ngobrolin tentang teknologi gini. Kayak kan sekarang udah zaman milenial ya, banyak canggih-canggih gitu kan. Mungkin perkembangan teknologi juga pasti makin maju juga kan. Ya mungkin dari teknologi keamanan, mungkin teknologi kesehatan, teknologi perbankan, teknologi militer. Pendidikan. Nah, pendidikan juga bisa. Nah, yang saya apa ya namanya, yang saya pikirin itu kayak teknologi pertanian tuh udah berkembang sampai mana jauh gitu. Nah, di sini saya pengen mungkin nanya-nanya ya, sambil ngobrol santai aja lah. Santai aja. Ya. Kayak nanya-nanya tentang teknologi pertanian itu kayak gimana. Kayak contohnya mungkin apa gitu. Ya kan, saling berbagi-bagilah, share-share ilmu yang kalian punya. Kalau menurut lu Don, teknologi pertanian itu apa? Teknologi pertanian itu Santai aja, santai. kayak merupakan Ini Oke, baca santai. Santai. Jangan Mungkin- terlalu tegang. Santai aja. Tinggal dikat anjing. Boleh santai. Jangan ngomong gitu juga. Biar kelihatan kamera. teknologi pertanian itu merupakan ilmu yang menerapkan tentang prinsip-prinsip dan ilmu yang mengetahui alam dan rangka-rangka sepertinya Apa tuh? yang mengenai alam. Oke. Jadi gampangnya kayak gimana ya? Jadi gampangnya kayak sistem teknologi pertanian itu kayak mencakup tentang ilmu matematika dengan disatukan dengan pengetahuan alam gitu kan, tentang pertanian juga, tentang pertanian padi atau pertanian yang lainnya juga. Singkatnya mungkin seperti itu. Oke ya. Kalau di bidang pertanian ini biasanya kan kalau ke sawah gitu, kayak kalau misalkan mau nanam padi kan gitu, biasanya kan suka pakai apa manual gitu kan, nggak ya pakai kerbau, manual pakai tangan biasanya kan. Secara tradisionalnya lah. Ya secara tradisionalnya. Nih kalau kan teknologi udah makin berkembang kan, makin kesini. Nah, pasti dari teknologi pertanian juga ini pasti adalah salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk membajak sawah atau selainnya lah yang dari pertanian gitu. Contohnya apa sih? Ya mungkin untuk teknologinya, kalau untuk membajak mungkin dari zaman ke zaman kan awalnya dari kerbau tradisional, terus berubah menjadi traktor, dan sekarang traktor, sudah ada kalau memang persawahannya itu lebih luas pakai traktor yang ukuran lebih besar gitu. Dan untuk pestisida atau pengusir hamanya sekarang sudah menggunakan drone. Oh, jadi udah nggak disemprot pakai Ya, tangan ya? sudah tidak manual, sekarang udah pakai drone gitu, lebih canggih Ya. lagi gitu. Oh iya, lebih canggih lagi. Mengikuti zaman lah, menggunakan teknologi yang ada. Oh iya, sejarah dari teknologi pertanian itu dimulai dari kapan sih? Kalau bagi dari kalian yang tahu gitu. Jawab Don. Ini jangan ngomong. Teknologi pertanian itu dimulai dari tahun 1960-an hingga ke abad 18-an. Dan Oke. Ini lanjut, tadi ada break azan dulu teman-teman, maaf sekali. Dari mana tadi? Sejarah teknologi pertanian. Oke, sejarah teknologi pertanian. Jadi sejarah lahirnya ilmu teknologi pertanian itu mula-mulanya pertanian dipicu oleh kebutuhan untuk pemenuhan pembukaan dan pengerjaan lahan pertanian secara luas di Amerika Serikat maupun Eropa pada pertengahan abad ke-18 yang diceritakan tadi oleh saudara Doni. Dan juga perkembangan teknologi pertanian di Indonesia yang mulai di awal tahun 1960 dan terlepas dari perkembangan teknologi ini, zaman penduduk Belanda yang memang secara historis meletakkan dasar Indonesia Singkatnya mah teknologi pertanian tuh udah ada dari lama ya. Ya. Dari sebelum
dari tahun 1700-an udah hampir udah berabad-abad. berapa puluh tahun tuh. Oh iya, aku juga ini penasaran nih, teknologi pertanian apa aja yang sudah diterapkan di Indonesia. Ya, itu. Oke, jawab Ji. Menurut riset yang saya dapat dari Google, Ya, menurut riset dari sumber gitu kan, dan sumbernya dari Google gitu kan. Yang pertama itu adalah transplanter atau teknologi pertanian yang direkomendasikan oleh Litbang Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk memberikan jarak yang pas antara padi yang ditanam. Yang kedua ada Indo Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi pertanian Indo Combine Harvester, petani akan dimudahkan dalam urusan panen padi, mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Dan yang ketiga, mesin pemilah bibit unggul. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang baik pula. Jika dulunya petani tidak bisa menentukan bibit mana yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik, kini dengan teknologi pertanian hal tersebut bisa diketahui. Yang keempat ada alat pengering kedelai. Teknologi pertanian ini sangat membantu Anda untuk mencegah penurunan kualitas kedelai akibat proses pengeringan yang terlambat, seperti itu. Dan yang kelima ada instalasi pengolah limbah. Limbah ternak seringnya tidak terkelola dengan baik oleh para petani. Padahal limbah ternak ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik daripada mencemari lingkungan. Lebih baik limbah ini digunakan untuk pupuk organik yang digunakan untuk padi, seperti itu. Jadi ada 5 yang digunakan di Indonesia. oke. Jadi Indonesia udah lumayan maju ya dalam hal pertanian ini. Jelas. Sudah jelas itu. Udah nggak mau kalah sama negara-negara di luar sana Ya, kayak Amerika mungkin. Negara adidaya yang di luar lah ya. Nggak mau kalah juga sama negara sebelah, mungkin Malaysia sama Cina sama Korea, mungkin sama Jepang ya kan. Apalagi Jepang kan pertaniannya itu paling tinggi di dunia. Iya benar. Dari sedikit materi ini saya mau menambahkan beberapa Oke, apa tuh Don? materi Boleh, tentang boleh. teknologi yang dikembangkan di pertanian. Dengan adanya teknologi penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya dapat lebih terarah dan efisien sehingga mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Sehingga kedua teknologi penerapan otomatis seperti ini masih terbilang sederhana, namun kini sistem otomatis yang lebih rumit sudah dikembangkan di Belanda. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oke, boleh. Oke, Don. Oke Don. Boleh. Penambahan yang cukup baik ya. Oke, bagi kalian yang belum tahu gimana ngebajak sawah pakai traktor tuh kayak begini ya. Nih, bisa kalian lihat. Kayak gitu sih. Terus juga kan tadi disebutin kalau mau ngilangin hama tuh pakai drone kan? Iya. Nih kayak gini nih. Pestisidanya. Penggunaan gini nih. pestisidanya. Nih, pakai drone. Kayaknya kelihatan deh. Nah, seperti Nanti itu dilihat ya. teman-teman. Ya, nanti pokoknya saya masukin include videonya juga supaya kalian tahu tata cara penggunaan pestisida dengan drone seperti apa, seperti itu. Oh iya, saya rasa juga, tapi meskipun terlihatnya seperti sudah maju ini Indonesia ini, tapi teknologi pertanian ini tuh kayak belum maksimal gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Oke, saya sedikit Oke. ini ya bantu jawab itu yang sepengetahuan saya aja gitu. Oke, siap. Sesuai riset. Ya, saya gitu. Kemungkinan teknologi tidak bisa menjawab masalah secara tepat sasaran bagi para petani, dan juga teknologi sudah dilakukan petani dan tidak lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi lokal. Oke. Mungkin karena jangkauan harga mungkinnya. Nah, itu salah satunya. Dan inovasi teknologi mampu menciptakan masalah baru sehingga petani merasa tidak sesuai hasilnya dengan kondisi ekonomi, sosial, benar. norma budaya, kebiasaan, dan pratana sosial. Biaya tinggi sehingganya tidak sesuai dengan hasil panen para petani. Sistem dan strategi dalam kegiatan penyuluhan masih lemah sehingga tidak mampu menyampaikan pesan secara akurat.
yang informatif dan bahasanya tidak mudah dipahami, dan petani juga tidak peduli dengan tawaran teknologi baru karena pengalamannya masih kurang dan sudah merasa puas dengan hasil yang saat ini. Mungkin segitu jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi mungkin simpelnya rakyat Indonesia ini kayak masih memegang teguh kayak rasa daerahnya gitu kan, Iya, mungkin kedaerahan. kedaerahannya gitu kan, apa namanya, mungkin lebih simpel ya, nggak perlu belajar hal baru ya kan. Mungkin ada orang juga yang mungkin gagap teknologi mungkin kan. Iya. Seperti itu ya sih, simpelnya sih seperti itu ya kayaknya. Saya itu mau bertanya nih, kenapa gitu kenapa negara Indonesia tidak bisa dilepaskan oleh adanya teknologi pertanian gitu. Jadi kenapa negara Indonesia masih sangkut pautnya sama teknologi pertanian? Oke, saya akan menjawab dari baca. Pertanian tidak bisa dilepaskan karena negara Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara agraris. Oleh karena itu, pertanian memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian Indonesia tidak pernah lepas dari permasalahan yang setiap tahunnya selalu membuat petani kesulitan. Salah satu masalah sektor pertanian di Indonesia adalah teknologi pertanian. Seperti yang tadi dibahas, karena rakyat-rakyat Indonesianya masih ingin menggunakan budaya lokal, tidak ingin menggunakan teknologi yang terbaru seperti itu. Dan dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Tetapi ya balik lagi ke yang tadi, bahwa rakyat Indonesia beberapanya tidak ingin menggunakan teknologi pertanian yang lebih modern, lebih menggunakan budaya lokal seperti itu. Terima kasih. Ya intinya malah kalau pertanian kan emang mata pencaharian yang paling paling besar lah. Ya, memang sebagian besar orang rakyat Indonesia itu jadi petani segala macam petani lah, petani ikan mungkin kan, petani laut, petani garam, emang ada Rumput laut mungkin maksudnya, petani rumput laut dan sebagainya. Iya, segala macam lah, banyak sih, nggak petani kayak di sawah doang. Mungkin itu aja mungkin ya. Ya mungkin sekian yang bisa dibahas oleh kita ya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau kesalahan apapun itu mohon dimaafkan, soalnya sebentar lagi mau tahun baru, jadi maafin ya. Oke teman-teman, ada materi yang kurang jelas gitu. Oh iya, kalau misalkan penyampaiannya kurang jelas, misalnya rada gimana ya, balelo lah kalau kata orang Sunda mah, ya mohon dimaafkan. Mungkin Karena yang kita juga manusia ya, mungkin segitu juga yang bisa kita sampaikan. Ya kita juga masih dalam proses belajar lah. Jadi tolong maklumi saja kalau ada beberapa materi yang masih kurang dipahami seperti kurang jelas. Ya mungkin sekian dari kami, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close the door. Woo!